Support terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling dalam berita Ketapang TV Jurnal edisi Selasa 24 Agustus 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Sejumlah dokter spesialis RSUD Agus Jam Ketapang melakukan aksi mogok kerja menuntut tunjangan kinerja atau TUKIN. Mogok kerja ini menyebabkan 13 poli tutup dari jumlah 16 poli yang ada. Untuk mencari solusi, pihak rumah sakit melakukan pertemuan bersama anggota DPRD Kabupaten Ketapang. Aksi mogok kerja ini dilakukan para dokter spesialis di RSUD Agus Jam Ketapang. Para dokter ini menuntut hak mereka, yaitu tunjangan kinerja atau TUKIN yang tidak dibayarkan selama 8 bulan. Akibatnya, 13 poli tutup dan hanya 3 poli yang melakukan pelayanan. Untuk menyelesaikan masalah ini, anggota Dewan dan pihak RSUD Agus Jam melakukan pertemuan secara terbatas di Aula RSUD Agus Jam. Abdul Ain, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Ketapang yang ditemui usai pertemuan menjelaskan, akar permasalahan tunjangan kinerja yang tidak dibayarkan karena tersangkut pada Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerima TPP pada huruf L yang berisi tentang TPP tidak diberikan apabila ASN merupakan pegawai instansi yang mengelola Badan Layanan Umum Daerah. Abdul Ain juga mengatakan akan secepatnya mencari solusi atas permasalahan ini dengan melakukan pertemuan bersama pihak terkait untuk melakukan revisi atas peraturan bupati ini. Merasa hak mereka terabaikan. Hak mereka terabaikan. Bukan cuma 1-2 bulan, 8 bulan mereka tidak terima TUKIN. Makanya saya bilang, mari kita rapat. Kita duduk satu meja. Di mana muaranya? Alhamdulillah, pagi hari ini kami sudah ketemu muaranya. Muaranya apa? Itu peraturan Bupati nomor 53. Yang mana peraturan Bupati nomor 53 itu melarang atau tidak memperbolehkan pegawai pada instansi yang mengelola dana BLUT tidak diberikan TPP, tunjangan penambahan penghasilan. Itu saja marahnya. DPRD kita ingin, insya Allah, makanya saya minta pulang ini, saya menghadap pimpinan, saya minta pihak-pihak yang bersangkutan dipanggil. Kita duduk semeja untuk merevisi Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 ini, ayat 16 huruf L. Itu saja moralnya. Mereka yang tidak dibayarkan itu kan karena adanya aturan Bupati yang ini, Nomor 53 ini. Padahal peraturan Menteri itu, TUKIN itu dibayarkan untuk ASN. Pegawai rumah sakit ini kan ASN juga. Kebetulan saja dia mendapat jasa pelayanan dari dana BLUT. Itu kan lain. PLT Direktur RSUD Agus Jam Ketapang, Herman Basuki, mengatakan pembahasan terkait peraturan Bupati ini akan berlanjut di DPRD. Dan untuk pelayanan di RSUD Agus Jam terkait rawat inap dan IGD tetap melakukan pelayanan. Untuk sementara saat ini ada 16 poli. Jadi masih ada 3 poli yang buka, yaitu poli penyakit dalam, Dr. Sony, dan gitu ada poli gigi Dr. Riki, dan gitu poli bedah Dr. Yoni, dan ditambah poli surat keterangan berbadan sehat itu masih buka. Nah, adapun di mana pengelolaan pasien rawat inap ini tetap tetap dilaksanakan. Dokter umumnya akan berkonsultasi dengan dokter spesialisnya. Jadi tidak ada yang terbengkalai. IGD buka, IGD tetap buka. Walaupun mereka mogok ini tetap normal ya Pak? Normal, itu normal. IGD tetap buka. Kita upayakan Mbak, karena ini juga
datang dari anggota DPR, pembahasannya berlanjut dulu karena teman-teman spesialis ingin kepastian kapan Tupin akan dikeluarkan. Tapi kita ini berupaya dengan anggota DPR, Bapak ini sudah datang ke kita, ini akan terus kita upayakan. Dan kita dari Bapak anggota DPR ini nanti akan rujukannya ke Ketua DPR. Beliau nanti akan menjembatani ke pemerintah daerah kita. Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Ketapang memberikan informasi terkait cuaca beberapa hari mendatang untuk Kabupaten Ketapang dan sekitarnya. Beberapa hari berturut-turut, Kabupaten Ketapang dan sekitarnya diterpa hujan deras disertai angin yang kencang. BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Ketapang saat ditemui tim Ketapang TV Jurnal memberikan informasi terkait cuaca beberapa hari yang akan datang. Untuk beberapa hari ke depan, untuk minggu depan itu masih diperkirakan hujan lebat, hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, dan kemungkinan masih disertai angin kencang. Dikarenakan masih ada potensi hujan ringan hingga lebat di beberapa wilayah Kabupaten Ketapang, diharapkan untuk masyarakat Kabupaten Ketapang untuk seminggu ke depan berhati-hati dan tetap waspada terhadap dampak yang diakibatkan oleh hujan lebat dan angin kencang seperti itu. Untuk tinggi pasang surut air laut masih terpantau aman untuk 3 hari ke depan. Untuk itu masyarakat di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya dihimbau untuk berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah. Untuk tinggi pasang surut air laut sementara masih terpantau normal. Dari Kabupaten Ketapang, di Tauk Mauludea, Tony Adam mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Satres Narkoba Polres Kuburaya berhasil menangkap sebanyak 6 orang tersangka kurir narkoba sekaligus pengguna narkoba. Selain menangkap 6 orang tersangka, Satres Narkoba Kuburaya juga langsung memusnahkan barang haram tersebut dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam air. Penangkapan ke-6 orang tersangka kurir sekaligus pengguna narkoba ini merupakan hasil pengungkapan Satres Narkoba Polres Kuburaya dari bulan Juli hingga pertengahan bulan Agustus 2021 di beberapa titik wilayah Kabupaten Kuburaya. Ke-6 tersangka tersebut diantaranya Lita, Anton, Adi Murhadi, Firmansyah, Joni, dan Hera Hermawan. Dari pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan berbagai jenis barang bukti, mulai dari HP, uang, hingga narkoba jenis sabu seberat 55,67 gram. Atas kasus ini, ke-6 orang tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara, maksimal hukuman seumur hidup. Berhasil mengamankan 6 tersangka pelaku. Mereka ini rata-rata kurir sekaligus pengguna. Ada beberapa lokasi penangkapan yang kita lakukan dan semuanya ada di sini, yaitu dari tersangka atas nama Lita Asia dengan barang bukti 1 gram dan Herman alias Anto barang bukti sabu 51,53 gram, dan Adi tersangka berikutnya dengan barang bukti sabu 0,2 gram, Joni dengan barang bukti 2,1 gram, Hera jenis sabu barang bukti 0,8 gram. Para tersangka ini dikenakan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yaitu narkotika, dengan ancaman minimal 6 tahun, maksimal seumur hidup. Tidak hanya mengamankan 6 orang tersangka, Satres Narkoba Kabupaten Kuburaya juga langsung memusnahkan barang haram tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam air, yang dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Jerol Komontoy bersama stakeholder lainnya.
Dari Kabupaten Kuburaya, M. Amarudin, Paulina Piling mengabarkan untuk Ketapang TV Jurnal. Petugas Lapas Kelas 2 Pontianak berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam kantong plastik berwarna hitam berisikan beras di pos pintu masuk Lapas Kelas 2 Pontianak, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya pada Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Penyelundupan narkoba jenis sabu ini diungkap pihak Satreskrim Narkoba Polres Kuburaya saat pemusnahan narkoba jenis sabu di Mapolres Kuburaya Senin 23 Agustus 2021. Kasus penyelundupan narkoba ini terjadi di Lapas Kelas 2 Pontianak, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya pada Sabtu 27 Juli 2021 lalu. Saat salah satu keluar tersangka menitip barang bawaannya di pos pintu masuk Kelas 2 Pontianak untuk tersangka. Untuk mengelabui petugas, narkoba jenis sabu disembunyikan di dalam kantong plastik berwarna hitam berisikan beras. Namun, aksi penyelundupan tersebut diketahui oleh petugas setelah dilakukan pengecekan. Meski yang membawa barang haram tersebut tidak dapat diamankan saat itu juga. Namun, pihak Lapas Kelas 2 Pontianak menyatakan telah mengantongi identitas pelaku serta telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Selama masa pandemi ini kunjungan untuk warga binaan ditiadakan. Jadi hanya warga binaan itu mendapat titipan dari keluarganya. Nah, sistem dari tahun 2020 dengan 2021 ini agak berbeda. Kalau dulu warga binaan atau keluarga yang menitip kepada warga binaan itu keluarganya masuk ke P20 ya, masuk ke dalam. Nah, di sana keluarganya dan barang yang dititipkan itu diperiksa, disaksikan oleh yang menitip. Tapi kemarin 2021 kita rubah sistemnya karena pandemi itu waktu itu keadaannya makin parah. Akhirnya, jadi keluarga yang menitipkan barang itu tidak masuk ke dalam lapas, tapi di luar. Jadi mereka daftar nama, identitas, nomor HP. Setelah itu ditulis, baru barangnya dimasukkan. Nah, keluarga yang menitip itu di luar. Nah, pada saat kemarin kita kedapatan ada barang beras, ternyata di dalam beras itu ada narkoba. Itu kita dapat, tapi yang menitipkan barangnya sudah pulang gitu. Jadi akhirnya yang menitipkan barang itu identitas sudah kita ketahui dan sudah kita koordinasi dengan kepolisian. Jadi memang ada sistem sekarang ini memang ada kelemahan. Seharusnya nanti ke depan kita rubah lagi keluarga yang akan menitip nanti kita kembalikan lagi ke dalam supaya kalau ada barang-barang yang dilarang, yang bersangkutan yang menitipkan barang kita bisa tahan. Nah, ini memang kemarin ada sedikit kekurangan dari lapas yang tadinya untuk menghindari penyebaran COVID, ternyata malah barang masuk yang dilarang, yang membawa barangnya tidak tertangkap. Jadi paling tidak lapas tidak henti-hentinya untuk peredaran narkoba di lapas, penggeledahan akan semakin diperketat. Farhan Hidayat menambahkan jika pihak Lapas Kelas 2 Pontianak kedepannya akan terus berupaya melakukan pemeriksaan kepada setiap barang titipan untuk warga binaan guna memberantas peredaran narkoba di dalam lapas sendiri. Dari Kuburaya, M. Amarudin di Tauktar Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.